Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Ramadina, kelas pagi B, NIM 1911512114. Di sini saya akan menerangkan tentang neraca atau alat ukur massa. Definisi. Neraca atau timbangan merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui massa suatu benda atau zat. Massa adalah banyaknya zat yang terkandung di dalam suatu benda. Satuan internasional massa adalah kilogram. Pertanyaannya, apakah massa dan berat sama? Jawabannya ada di slide berikutnya. Massa dan berat. Berat adalah besarnya gaya yang dialami benda akibat gaya tarik gravitasi pada benda tersebut. Satuan internasional berat adalah Newton. Hubungan antara massa dan berat merupakan hasil kali antara massa dan percepatan. Rumusnya yaitu berat sama dengan massa dikali gravitasi untuk mencari berat. Massa benda akan selalu sama dimanapun berada, tetapi beratnya berbeda pada satu tempat dengan pengaruh gravitasi yang berbeda. Macam-macam neraca. Berdasarkan kegunaannya, secara umum dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama timbangan kasar, yang kedua timbangan halus. Yang berikutnya berdasarkan cara kerjanya dibagi menjadi 3, analog, manual, dan digital analitik. Nah, contoh neraca atau timbangan kasar, yang pertama timbangan pasar, 2 timbangan duduk, yang ketiga timbangan gantung, yang keempat neraca Ohaus, yang kelima neraca pegas. Nah, timbangan pasar biasanya kita sudah tahu ya, sudah tidak asing lagi. Yang kedua timbangan duduk. Timbangan duduk ini digunakan untuk mengukur massa benda atau bahan, baik dalam skala lab maupun dalam rumah tangga. Kapasitas maksimumnya 1-1,5 kg, ketelitiannya mencapai 1 gram. Timbangan gantung ini ada dua macam, timbangan gantung manual dan timbangan digital. Timbangan gantung ini mengukur untuk massa benda, pastinya kapasitas maksimalnya 250 kg, tingkat ketelitiannya 1 kg. Sedangkan timbangan gantung digital sama kegunaannya untuk mengukur massa benda, memiliki skala yang berbeda tiap timbangannya, mulai dari 100 sampai 1000 kg. Ketelitiannya 0,1 kg. Neraca Ohaus ini ada macam-macam ya, ada neraca Ohaus 2 lengan, 3 lengan, dan 4 lengan. Nah, 2 lengan ini, neraca Ohaus ini biasanya untuk mengukur massa logam, umumnya emas. 2 lengan ini ketelitiannya sampai 0,1 gram. Neraca Ohaus 3 lengan ketelitiannya 0,1 gram sama kapasitasnya 310 gram. Dan neraca 4 lengan juga digunakan untuk mengukur massa logam dan zat, sama. Batas ketelitian neraca 4 lengan ini 0,001 gram. Nah, neraca pegas.
Neraca pegas digunakan untuk mengukur massa benda dengan mengukur ketegangan pegas. Skala ini ada dua macam. Yang pertama dalam satuan kilogram, yang kedua Newton. Berikutnya, sumber kesalahan pengukuran. Nah, di sini ada beberapa sumber. Kesalahan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan acak, random error, dan kesalahan systemic error. Yang pertama, kesalahan sistemis. Kesalahan sistemis disebabkan oleh faktor alat yang mengalami error atau akibat lingkungan. Misalnya, terjadi fluktuasi tegangan listrik, terjadi bising elektronik atau noise, radiasi latar belakang, dan kalibrasi alatnya kurang bagus. Nah, itu sumber kesalahan dari sistemis. Yang kedua, kesalahan acak. Nah, biasanya ini disebabkan efek acak oleh pengamatan manusia, misalnya ketidakcermatan pengamatan melihat skala, waktu pengamatannya tidak tepat, faktor kelelahan mata, dan pengamatannya berpindah tempat, kemudian kurangnya keterampilan pengamatan. Kemudian ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran agar perhitungannya pas dan baik. Yang pertama, pastikan untuk memilih timbangan sesuai dengan jenis bahan dan timbangan ketelitiannya yang dibutuhkan. Dan tingkat ketelitiannya, yang dibutuhkan. Contohnya, misalkan kita mau mengukur mengukur massa benda atau bahan menggunakan neraca pegas itu kurang pas ya. Jadi kita menggunakan timbangan duduk atau gantung. Tetapi kita sesuaikan dengan yang kita perlukan dan ketelitiannya. Nah, yang kedua, jangan lupa selalu mengembalikan posisi skala pada angka 0 atau skala awal. Nah, kegiatan ini pastinya untuk untuk menghasilkan perhitungan yang tepat. Yang ketiga, kebersihan alat juga perlu diperhatikan agar perhitungannya juga tepat, karena biasanya kalau misalkan kita kurang memperhatikan kebersihan, misalnya ada satu zat atau benda yang tertinggal, itu bisa menambah pengukuran, jadi pengukurannya kurang tepat atau tidak maksimal.
Yang selanjutnya, untuk mengurangi error, maka penimbangan harus dilakukan di ruangan tertutup atau ruangan khusus menimbang. Nah, kegiatan ini juga sangat mempengaruhi ketelitian dan ketepatan perhitungan. Biasanya apabila kita melakukan perhitungan di ruangan terbuka, hasil perhitungannya kurang sesuai karena dipengaruhi oleh udara. Maka dari itu, kita harus melakukan perhitungan di ruang tertutup dan ruang khusus menimbang agar hasil perhitungannya maksimal. Yang berikutnya, jangan banyak melakukan pergerakan yang tidak diperlukan atau biasanya bicara dan bergerak berlebihan. Nah, kegiatan ini juga dapat mempengaruhi hasil perhitungan. Karena apabila kita banyak bergerak dan berbicara, jadi kita kurang fokus dan kegiatan menimbang kita jadi kurang maksimal. Takutnya perhitungannya tidak pas. Nah, yang kemudian kita menggunakan pakaian APD. Ditakutkan kita sedang menimbang zat-zat yang mungkin kurang aman untuk takutnya terkena ke badan kita. Jadi salah satu cara untuk melindungi badan kita agar tidak terkena hal-hal yang tidak diinginkan yaitu menggunakan pakaian APD. Nah, ini adalah pembahasan terakhir yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang terakhir, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.